Selamat datang kembali di channel Moikun Anime. Fans One Punch Man silakan merapat, karena video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata Sensei chapter 154 versi mangaku. Buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau terkena spoiler, saya sarankan mending stop videonya dari sekarang. Nonton-nonton sedikit juga diperbolehkan, hehehe. Karena di chapter 154 yang berjudul Hancurkan Semuanya Hingga ke Ujung Bumi, diperlihatkan King yang bersiap untuk bertarung melawan monster Platinum Supreme. Dan juga diperlihatkan para hero lainnya yang berharap besar kepada King untuk mengeluarkan jurus andalannya, hehehe. Dan juga diperlihatkan Garo yang mulai sadar setelah bertarung melawan gurunya si Silverpunk. Dan diperlihatkan juga di scene terakhir kembalinya pahlawan kita, si botak Saitama Sensei. Akhirnya bisa kembali ke medan pertarungan. Apakah kali ini King bisa mendapatkan keberuntungannya kembali untuk menghadapi monster Platinum Supreme? Dan apakah si botak kita Saitama Sensei akan ikut beraksi kali ini? Dan buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, saya sarankan klik notifikasi di atas ini. Lantas bagaimana alur ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan King yang bersiap untuk bertarung melawan monster Platinum Supreme. Dan diperlihatkan dari kejauhan Cell Emperor yang terkejut melihat King, kenapa dia tidak menyerangnya. Dan diperlihatkan juga para hero lainnya yang lagi luka parah. Mereka semua terkejut melihat monster Platinum Supreme yang berada di depan mereka. Puri-puri prisoner pun terkejut sambil merangkul Genos yang luka parah dan Tatsumaki yang tidak sadarkan diri. Si puri-puri prisoner berkata, dia berubah. Lalu diperlihatkan Iayan dan Atomic Samurai yang terkejut dan sambil ketakutan melihat monster di depannya juga. Iayan berkata, tapi tubuhnya jadi mengecil bukan? Si Atomic Samurai yang sangat terkejut dan sangat kesal sambil menatap monster tersebut dan berkata auranya sangat kuat sekali. Lalu si Atomic Samurai pun melihat King yang berada di sampingnya. Dari jauh si Atomic Samurai pun terkejut dan berkata, apa yang King lakukan? Kalau dia punya jurus rahasia, kenapa dia tak memakainya? Lalu scene pun berpindah ke Cell Emperor. Si Cell Emperor pun terkejut melihat King yang tidak bergerak sama sekali. Dan Cell Emperor pun berkata, jangan bilang kalau King sengaja menunggu musuh memakai wujud terkuatnya untuk mengalahkannya. Dan Cell Emperor menambahkan setelah memperhitungkan kalau ini akan menimbulkan ketakutan lebih besar pada monster lain dan bisa berfungsi sebagai pencegah yang lebih baik. Kalau itu Tuan King, ini pasti keputusan yang bijak. Secara mengejutkan, Cell Emperor pun kaget dan sangat terkejut karena apa yang dia lihat. Tiba-tiba King membuka tangannya, membuat Cell Emperor sangat terkejut dan sambil berteriak, Tuan King, membuka tangannya. Scene pun berpindah, kali ini King yang ketakutan dan sambil buka tangannya seperti siap untuk bertempur. Di dalam hatinya, King bertanya dan berkata, apa ini bisa dilakukan? Apa aku sungguh bisa melakukannya? Apa ini bisa berhasil kalau aku bersujud di depan mereka? Lalu diperlihatkan semua pahlawan yang sangat senang dan berharap besar ke King, karena dialah satu-satunya harapan bagi para pahlawan lainnya. Karena semua pahlawan sudah mencapai batasnya masing-masing dan ada juga sudah terluka parah. Mereka tidak akan sanggup untuk bertarung melawan monster Platinum Supreme lagi. Dan puri-puri prisoner pun berkata, apa dia akhirnya akan memakainya, Ultimate Hellfree Bruce Wave Motion Cannon itu. Sambil berteriak, puri-puri prisoner, go, go, go. Diperlihatkan juga Zombie Man yang sangat senang setelah melihat King yang akan bersiap untuk bertarung. Dan si Zombie Man pun berkata, hancurkan mereka. Si Atomic Samurai dan muridnya lalu berteriak sambil bersemangat, lakukan King, Tuan King. Para pahlawan pun bersorak untuk menyemangati King untuk mengeluarkan jurusnya. Mereka semua pun berteriak sangat keras, King, 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 King. King yang mendengar teriakan dari semua pahlawan itu pun terkejut sambil ketakutan dan berkata, semuanya, mereka semua menyebut namaku. Mereka ini segitunya ingin membuatku terbunuh ya. Dan tiba-tiba, wus, wus, wus,
duar. Para pahlawan pun diserang oleh Platinum Supreme dengan sangat cepat sampai semua pahlawan terlempar sangat cepat dan mereka semua langsung kalah setelah diserang secara tiba-tiba oleh Platinum Supreme. King yang melihat mereka diserang sangat cepat dan langsung kalah, King pun sangat terkejut dan tambah ketakutan. Hehehe. Lalu si Platinum Supreme sambil tersenyum pun berkata, "Pengikutmu terlalu berisik. Aku sadar, King, akan apa sebenarnya keinginanmu untuk bisa 1 lawan 1 denganku dalam wujud gabungan 54 miliarku yang sempurna." King yang ketakutan mendengar perkataan dari Platinum Supreme tambah takut lagi. Hehehe. Dan si Platinum Supreme menambahkan, "Baiklah, pakai saja Ultimate Hellfire Bruce Wave Motion Cannonmu itu kalau mau." Sambil memasang kuda-kuda tempurnya, si Platinum Supreme yang bersiap menyerang King dan berkata, "Di saat yang sama akan kubuat kepalamu melayang." Lalu King pun tambah ketakutan lagi. Hehehe. Setelah mendengar perkataan yang dilontarkan si Platinum Supreme, dalam hati King berkata, "Harus segera berlutut, cuma itu yang bisa aku lakukan." Dan scene pun berpindah, kali ini diperlihatkan monster Rai Bosok atau wajah bedug yang mau membunuh si Silverfang yang terkapar di tanah setelah bertarung melawan Garo. Si Rai Bosok pun berkata, "Hehehe, sungguh malang kondisimu itu dasar tua bangka. Kau diajar oleh Garo." Dan juga diperlihatkan Garo yang mulai sadarkan diri setelah tertidur ketika menjadi monster. Lalu si monster Rai Bosok bedug ini berkata dan sambil tertawa, "Hehehe, dinya aku mau melelehkanmu sedikit demi sedikit dan menikmatinya." Kakek bom yang melihat dari jauh sangat kesal karena tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertarung setelah bertarung melawan Garo dan berkata, "Gawat." Lalu si Silverfang pun berkata sambil terkapar, "Garo, apa kau masih ragu? Ikutilah suara hatimu." Lalu diperlihatkan lagi monster Raini Bosok atau Raini Bedug dan berkata, "Tapi tak akan merasa benar kalau tak wajar langsung dengan keras dulu." Dan tiba-tiba wajah Garo pun pecah di bagian mata kirinya secara bersamaan. Monster Raini Bosok langsung menyerang si Silverfang yang udah terkapar dengan jurusnya Full Body Melting Pot. Wush! Dan Garo pun berteriak sangat keras. Wah, secara mengejutkan teriakan dari Garo membuat monster Raini Bosok iki langsung terkejut. Wush! Duar. Secara bersamaan Garo menendang monster Raini Bosok iki dengan sangat cepat dan membuat kakek bom yang berada di agak jauh melihat apa yang terjadi menjadi terkejut. Wush, wush, wush. Scene berpindah ke King sambil ketakutan dan berkata di dalam hati, "Ultimate Welfare Bruce Wave Motion Cannon. Apaan tuh? Maaf karena cuma orang biasa yang pura-pura jadi kuat. Tolong jangan bunuh aku." Dan King pun berteriak sangat keras sambil ketakutan dan mengeluarkan jurusnya Ultimate Welfare Bruce Wave Motion Cannon. Dan tiba-tiba wush, Garo pun menyerang Platinum Supreme dengan sangat cepat pada saat King mengucapkan jurusnya Hellfire Bruce Wave Motion Cannon itu. Dan wush, secara cepat monster Evil Natural Water pun menyerang Garo. Garo pun dengan cepat menangkis tembakan yang monster Evil Natural Water lancarkan. Dan tak tinggal diam, Garo pun langsung menyerang monster Evil Natural Water dengan sangat cepat. Wush, wush, wush. Duar. Ultimate Welfare Bruce Wave Motion Cannon. Wush. Duar. Serangan Garo sangat cepat menyerang monster Platinum Supreme dan monster Evil Natural Water secara bersamaan ketika King berteriak mengucapkan jurusnya Hellfire Bruce Wave Motion Cannon. Dari efek serangan yang Garo lancarkan membuat monster Platinum Supreme terlempar sangat jauh dan membuat monster Evil Natural Water hancur berkeping-keping hingga tinggal kedua matanya yang masih utuh. Dan diperlihatkan dari jauh Metal Bat yang sangat terkejut, ledakan yang sangat besar dan sambil berkata, "King." Dia melakukannya. King pun sontak kaget apa yang terjadi dan sambil ketakutan dan jatuh ke tanah sambil melihat kedua tangannya tersebut. Hehehe.
Kemudian King merasa apa benar-benar ini nyata? Apa aku melakukannya? Sambil terkejut dan ketakutan. Hehe. Padahal yang menyerang monster Platinum Supreme dan monster Evil Natural Water adalah Garo dengan sangat cepat. Hehe. Kali ini King benar-benar beruntung sekali bisa selamat dari kondisi genting yang dilaluinya. Hehehe. Menurut saya si King ini memang pahlawan terkuat di bumi karena apa? Dia selalu berada di lindungan dewa keberuntungan. Hehehe. Selain tatapan ketakutan dari King, King sendiri memiliki super duper keberuntungan. Hehehe. Dan berkat Saitama Sensei, ini dia bisa diakui menjadi pahlawan terkuat di bumi. Hehehe. Dan Shin pun berpindah ke monster ini bosok yang bedek. Dia sangat kaget dan terkejut melihat perutnya berlumbang akibat efek serangannya dari Garo. Si monster ini bosok pun berkata, perutku. Dan tiba-tiba si monster ini bosok iki langsung hancur meleleh, akhirnya mati. Ya syukurlah akhirnya mati juga, nggak mampu-mampuni. Hehe. Dan Shin pun berpindah lagi ke Garo yang sudah sadar ketika tertidur menjadi monster. Si Garo pun teringat kakek atau gurunya si Silverfang yang tergeletak di tanah tadi, dan tiba-tiba muncullah bola hitam yang berada di samping Garo dan membuat Garo terkejut. Lalu keluarlah sosok makhluk hidup dari bola hitam tersebut. Ternyata yang keluar adalah si botak kita, Saitama Sensei, Flashy Flash, dan monster Monaco yang berhasil keluar dari dalam tanah markas asosiasi monster berkat bola hitam milik Blast. Dan tiba-tiba sayangnya Shin pun berakhir. Asem bedik. Padahal makin tambah seru loh. Ya bagaimana lagi, kita lanjutkan manga One Punch Man. Chapter selanjutnya udah diupload. Hehe. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kekonyolan King saat mengeluarkan jurus andalannya Ultimate Welfare Bruce Wave Motion Cannon. Dan juga diperlihatkan keberuntungan bagi King lagi. Hehe. Saat kali ini mau bertarung melawan monster Platinum Supreme. Untungnya secara bersamaan Garo menyerang Platinum Supreme dan monster Evil Natural Water dengan sangat cepat, dan diperlihatkan juga monster Rainy Bosok atau Rainy Bedek yang akhirnya mati setelah terkena serangan yang sangat cepat dari Garo. Dan juga diperlihatkan Garo sadar kembali setelah tertidur pas menjadi monster. Dan di scene terakhir diperlihatkan kemunculan dari pahlawan kita, si botak Saitama Sensei, Flashy Flash, dan monster Monaco yang berhasil kembali ke permukaan lewat bola hitam milik Blast. Apakah kali ini si botak kita Saitama Sensei akan ikut beraksi setelah beberapa pahlawan yang berada di medan pertempuran telah tumbang? Atau malah si botak kita Saitama Sensei hanya akan melihat saja dengan apa yang akan terjadi? Dan begitulah alur cerita One Punch Man dari garapan Murata Sensei, chapter 154. Dan bagi kalian yang suka pembahasan ini, bisa di like videonya. Dan jangan lupa di subscribe agar channel ini berkembang dan bisa upload video terbaru. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan video kali ini, kalian boleh share videonya ke teman-teman kalian. Bye-bye.